Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semua yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, baiklah, senang sekali bisa bertemu kalian semua hari ini walaupun lewat via daring ya. Oke, baik anak-anak Umi, alhamdulillah hari ini kita masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita kembali dapat belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, baik, langsung saja kita masuk materi kita. Marilah kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam ya. Kalau minggu kemarin kita tentang Nabi Yusuf, hari ini kita tentang Nabi Syuaib. Silakan dibuka halaman 60. Ini akan jelasin ya. Di halaman 60 itu, jadi dengerin baik-baik ya. B. Kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib itu adalah keturunan dari Nabi Lut alaihissalam, yaitu putra dari Safiyun bin Nabi Lut alaihissalam. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madian. Tugasnya adalah berdakwah untuk mengajak kaumnya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Sesembahan yang menjadi Tuhan kaum Madian adalah berhala. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kaum Madian ini menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Kaum Madian ini mempunyai kebiasaan buruk dalam berdagang. Salah satunya mereka suka mengurangi timbangan dan memalsukan takaran ya. Mereka membeli barang-barang ketika masih murah dan menjualnya kembali ketika musim paceklik dengan harga tinggi. Jadi jahat sekali ya kaum Madian ini, licik. Melihat kebiasaan buruk masyarakat di daerah sekitarnya tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam tidak tinggal diam. Jadi beliau mulai mengajak kaum Madian segera meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, jadi Nabi Syuaib ini merasa prihatin akan kelakuan masyarakat Madian ini. Jadi kenabian Nabi Syuaib ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7 ya. Surah ke-7 ayat ke-85 ya. Jadi kami ulangin. Jadi kenabian Nabi Syuaib ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-85. Yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi nomor 1 itu ada dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi ketika kecurangan-kecurangan telah membudaya di masyarakat kota Madian, semua penduduk kota Madian sudah tidak ada lagi yang mau berbuat kebajikan. Akhirnya Allah mengangkat nabinya, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, diutus untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan atau kejahatan serta memperbaiki akhlak atau perilaku kaum Madian yang lagi rusak pada saat itu. Mula-mula Nabi Syuaib ini hanya melihat perbuatan mereka. Setelah semakin lama semakin tidak karuan akhlaknya ya, sehingga banyak terjadi kekacauan. Nabi Syuaib berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar dengan kata-kata yang lembut namun tegas. Sasaran dakwanya yang pertama adalah penghapusan penyembahan pada berhala. Hai saudara-saudaraku, hentikan penyembahan terhadap patung itu, kata Nabi Syuaib. Sembahlah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, ajak Nabi Syuaib. Satu ketika ajakannya ini mendapat tanggapan lain dari kaum Madian. Mereka menganggap bahwa Nabi Syuaib alaihissalam sudah tidak waras karena mengajak untuk menyembah Allah. Jadi mereka berpikir bahwa Nabi Syuaib ini sudah tidak waras lagi. Na'udzubillah min dzalik. Wahai Syuaib, katanya, mengapa kamu melarang kami menyembah Tuhan-Tuhanmu? Tuhan-Tuhan itu. Wahai Syuaib, mengapa kau melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan itu, katanya. Jika kau tidak senang, maka tinggalkan tempat ini, kata kaum Madian dengan marah sebab Tuhannya telah dihina ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang dapat menyamainya.
Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang dapat menolong kesulitan, seru Nabi Syuaib dengan suara tenang. Kaum Madian tidak suka mendapat seruan berupa ajakan tersebut. Jadi setiap sore mereka ini duduk-duduk di tengah jalan untuk menghalangi orang-orang yang hendak menuju rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kaum Madian ini senang sekali menghina pengikut Nabi Syuaib. Mereka menganggap orang yang mengikuti Nabi Syuaib adalah orang-orang yang bodoh, tolol, dan banyak lagi cacian yang menyakitkan batin ya. Jadi para pengikut Nabi Syuaib ini melaporkan penghinaan yang diterimanya dari mereka. Nabi Syuaib tidak pernah marah sedikit pun ya. Beliau justru mendoakan agar diberi jalan terang sehingga ajakannya dapat diterima oleh mereka. Subhanallah ya, begitu mulia sekali hati para nabi. Nabi Muhammad, Nabi Syuaib, Nabi dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka ini begitu mempunyai sifat yang sangat mulia. Jadi karena setiap hari pengikutnya ini selalu mendapat hambatan dan hinaan, akhirnya Nabi Syuaib ini menegur kaum Madian. Teguran Nabi Syuaib ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 86. Oke, jadi yang nomor 2 ini ada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah. Setelah semua usaha Nabi Syuaib untuk mengajak kembali kedua kaum tersebut tidak memenuhi hasil, beliau meminta pertolongan kepada Allah ya, dengan memanjatkan doa agar Allah membukakan hati kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah untuk mengikuti ajarannya. Namun kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah ini benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolaknya dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib tersebut. Nah, Nabi Syuaib telah ditolak dan mereka menentang dengan keras ya. Jadi Nabi Syuaib ini sudah mengingatkan kepada mereka bahwa akan turun azab dari Allah bagi mereka yang mendustakan dan menolak dakwahnya untuk menuju ke jalan kebenaran. Semua nasihat dan peringatan Nabi Syuaib kepada mereka tidak mereka hiraukan ya. Jadi tidak pernah mendapatkan tanggapan sedikit pun. Akhirnya Nabi Syuaib dan para pengikutnya meninggalkan wilayah Madian. Nah, setelah beberapa hari sepeninggalan Nabi beserta para pengikutnya, Allah menurunkan azab. Azab itu berupa guntur yang sangat keras ya, disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah mati bergelimpangan. Tidak ada lagi yang tersisa. Azab yang diturunkan oleh Allah ini kepada kaum Madian telah diabadikan dalam Quran surat Al-Hud ya, ayat 94. Boleh nanti dibaca. Jadi na'udzubillah min zalik ya, bagi kaumnya yang tidak mempercayai dan tidak mau mengikuti Nabi Syuaib mendapatkan azab. Oke, yang ketiga, hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Syuaib. Yang pertama adalah ada beberapa teladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Syuaib. Di antaranya yang pertama, larangan berbuat curang. Jadi kita dilarang berbuat curang dalam segala hal ya. Curang dalam belajar seperti menyontek saat ulangan, dan curang dalam berjual beli seperti mengurangi timbangan. Sesungguhnya curang adalah perilaku buruk dan tercela. Jadi Allah sangat tidak menyukainya. Yang B itu ada sabar dan tidak putus asa ya, hikmahnya. Nabi Syuaib berdakwah kepada kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah dengan sabar dan tidak pernah putus asa, walaupun banyak rintangan, halangan, dan penolakan dari mereka. Oke, baik. Mungkin inilah materi yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Umi mohon maaf ya. Jadi inilah yang dapat Umi sampaikan. Oke, Umi akan memberikan 3 tugas untuk kalian ya. Silakan tulis nanti di buku tulisnya atau dikirim lewat audio boleh. Yang pertama tugasnya adalah siapakah nama ayah dari Nabi Syuaib. Yang kedua, azab apa yang ditimpakan oleh Allah untuk kaum Nabi Syuaib yang ingkar. Yang ketiga, sebutkan hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Baik, mungkin inilah yang dapat kita pelajari dan Umi sampaikan pada pagi hari ini. Jadi lebih dan kurang Umi mohon maaf, kepada Allah Umi mohon ampun. Silakan dikirimkan tugasnya ya, Umi tunggu.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.